Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2903 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari situasi kondisi yang dialami oleh Rasul Yohanes ketika dia ada dalam pembuangan di Pulau Patmos. Keadaan Rasul Yohanes di Pulau Patmos tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ingat, dia ada dalam pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa, di mana dia digoreng, direbus karena iman, karena kepercayaannya, karena panggilannya dalam pelayanan, dan juga karena dia seorang rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, sudah terlibat dalam pelayanan, pasti keadaan kita baik-baik saja. Itu harapan kita, betul? Tapi kenyataannya kita seringkali ada di dalam situasi di mana kehidupan kita yang sudah aktif terlibat dalam pelayanan, mungkin sudah bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun kita melayani, tapi kita masih hidup dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang Rasul Yohanes yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi lihat bagaimana dia hidup. Yang pertama, Rasul Yohanes hidup dalam kesusahan. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 9a di sana. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam apa? Dalam kesusahan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada pandangan sesat dari orang yang menganut teologi kemakmuran. Bagi mereka, orang Kristen tidak boleh miskin. Orang Kristen tidak boleh sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Rasul Yohanes yang adalah orang yang dikasihi Yesus di antara 12 rasul. Rasul Yohanes ini orang yang paling dekat, yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat kehidupannya. Dia tidak hidup dalam berkelimangan harta. Dia tidak hidup nyaman. Dia tidak ada di dalam kalangan orang-orang kaya yang sukses diberkati dalam tanda kutip. Orang-orang teologi kemakmuran memandang bahwa orang Kristen harus kaya raya, harus sehat dan punya segala-galanya. Saudara lihat Rasul Yohanes.
dia mengalami kesusahan. Karena apa? Karena Yesus, karena imannya, karena panggilannya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Saudara, bukankah itu Alkitabiah? Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, memikul salibnya dan mengikut aku. Salib itu adalah gambaran penderitaan. Sejak kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Yesus, pada saat itu juga kita sudah memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, saudara harus rela menderita. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya sedikit orang yang mau menderita. Banyak di antara kita mau diberkati. Betul apa benar? Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus rela menderita, harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes, orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, punya kuasa. Sudah bayangkan, dia sudah digoreng, sudah direbus, gak mati-mati saudara. Bukankah kuasanya dahsyat, hebat, luar biasa dalam dirinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, dalam posisi Rasul Yohanes yang sangat populer, karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara lihat hidupnya, dia mengalami kesusahan, tapi dia tidak mengutuk Tuhan. Tuhan, kenapa saya miskin? Kenapa saya menderita? Karena Rasul Yohanes sudah tahu itulah konsekuensi dia dalam mengambil satu keputusan untuk mengikuti Yesus, melayani Yesus, ya harus pikul salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Tuhan hanya karena mujizat, di saat saudara tidak terjadi mujizat, akhirnya saudara meninggalkan Yesus. Saudara, kalau saudara mengikut Yesus karena ingin diberkati, ingin sukses, dan saudara menjalani kehidupan ternyata tidak sesuai dengan harapan saudara, akhirnya apa saudara? Saudara kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Lihat dari kehidupan Rasul Yohanes, orang yang diberkati, orang yang dipakai Tuhan bukan berarti tidak mengalami kesusahan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan memang izinkan kita mengalami kesusahan. Supaya apa? Supaya kita hidup dekat dengan Tuhan. Supaya kita mencari Tuhan. Supaya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Yohanes dia mengalami kesusahan karena imannya, karena panggilannya, karena pekerjaan Tuhan yang dia kerjakan, dia akhirnya dia menderita, dia mengalami kesusahan. Tidak jauh beda dengan kita. Saudara, itulah salib yang harus kita pikul. Jangan menyangkal Yesus karena saudara susah, menderita, masih bergumul, padahal saudara sudah melayani, sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi saudara sepertinya gagal karena saudara tidak seperti apa yang saudara harapkan, tidak seperti apa kata orang, diberkati, berkelimpahan. Saudara dengar ini baik-baik. Bukankah mengikut Yesus harus pikul salib? Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudara menderita, saudara mengalami kesusahan, itu bukan kutukan, itu adalah berkat. Amin. Kita boleh sama seperti Yesus yang menderita. Demikian juga kita, pengikut-pengikut Yesus, harus mengalami sama seperti yang Yesus alami. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari seorang Rasul Yohanes yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi lihat bagaimana dia hidup. Rasul Yohanes yang kedua, hidup tekun
menantikan Yesus. Haleluya. Sudah perhatikan. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam apa? Ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan, Rasul Yohanes, dia hidup tekun menantikan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang Kristen sekarang di dalam gereja, saudara mulai kehilangan ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tekun itu berarti konsisten. Amin. Kalau dulu saudara melayani, ya sekarang masih melayani. Dulu sekarang sama, saudara tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap konsisten dengan kehidupan sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh haleluya. Itu menandakan bahwa saudara adalah pribadi yang tekun menantikan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Rasul Yohanes seorang yang konsisten. Amin. Haleluya. Saudara mungkin sudah berpikir, kenapa Tuhan Yesus belum juga datang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu, dia setia ikut dan melayani Tuhan, menantikan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus segera datang, tapi kok belum datang-datang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau 2000 tahun yang lalu firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita belajar bahwa Rasul Yohanes, dia melakukan pelayanan dengan tekun, seolah-olah Tuhan Yesus sudah mau datang pada saat itu. Tapi kenyataannya kok belum datang. Sampai 2000 tahun berlalu kok belum datang juga Tuhan Yesus. Saudara kemudian mulai liar dalam berpikir. Saudara berpikir, oh jangan-jangan Alkitab ini bohong ini. Tuhan Yesus belum datang-datang juga. Bapak Ibu Saudara, kalau 2000 tahun yang lalu sudah digemakan tentang kedatangannya, itu menandakan bahwa kita sudah di hari-hari terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu digemakan Tuhan sudah mau datang, lalu 2000 tahun kemudian kita hidup di zaman sekarang ini menandakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya, barulah tiba kedatangannya. Amin. Artinya apa saudara? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara merindukan supaya Tuhan Yesus segera datang, saudara dan saya harus mengambil bagian kita. Apa itu? Pergi beritakan Injil. Amin. Supaya apa saudara? Supaya seluruh dunia mendengar tentang Injil, maka Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sederhana. Menurut saudara, saudara mau Tuhan segera datang, atau Tuhan jangan datang tahun ini, atau jangan datang selama saya hidup, nanti dah anak cucu saya biar mereka yang menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti yang kita rindukan adalah kedatangannya. Saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus segera datang menjemput saudara dan saya di atas awan-awan. Beritakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang, sehingga semua orang boleh mendengar tentang Yesus, mereka boleh percaya, maka Tuhan Yesus akan segera datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada Rasul Yohanes. Lihat bagaimana dia tekun menantikan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus akan datang hari itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya yakin dan percaya semua ketekunan kita, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang dulu dia rajin tapi sekarang mulai meninggalkan pekerjaan Tuhan, mulai tidak setia. Saudara belajar dari Rasul Yohanes. Dia hidup tekun menantikan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan, lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, seolah-olah Tuhan akan datang hari ini. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita belajar dari Rasul Yohanes di ayat 10 dan ayat 11, perhatikan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes dari kebenaran firman Tuhan ini, dia menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan, yang adalah Sang Firman, berbicara kepada Yohanes. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di zaman modern ini, di mana teknologi maju pesat, saudara, ada berapa banyak hamba Tuhan mencari gampang. Saudara, sekarang ini ada saudara aplikasi-aplikasi. Apa yang saudara ingin khotbahkan, saudara tinggal catat di situ, saudara keluar semua poin-poin. Saudara, saya melihat, ini sangat membahayakan. Memang kelihatannya cepat untuk menyimpulkan apa yang kita baca dalam firman Tuhan. Kalau kita masukkan ke aplikasi itu langsung sama poin-poinnya, begitu gampang. Tapi ini membahayakan kerohanian hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mempersiapkan pelayanan firman, memang banyak sekali pergumulan. Banyak orang cari gampang. Akhirnya apa saudara? Kerohaniannya bobrok. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Di saat kita mempersiapkan firman Tuhan, biar firman itu yang menguasai kita, membuka, menyingkapkan rahasia Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Amin. Jangan cari gampang. Memang kelihatannya saudara, kelihatan pintar karena begitu cepat, tetapi saudara kehilangan intisari firman di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan itu hidup, dan Tuhan mau kita menyampaikan firman itu fresh. Sama seperti orang buat roti saudara, fresh, harum, masih hangat saudara. Wah, itu baunya harum dan langsung masuk ke pikiran, ke perut. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Tuhan mau kita menyampaikan firman itu fresh. Amin. Hasil pergumulan kita, sehingga kita diberkati, orang yang mendengarnya juga diberkati. Amin. Haleluya. Tuhan mau saudara, kita sama seperti Yohanes, yang kita sampaikan adalah firman yang kita tangkap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beberapa kali mengikuti saudara bahwa ada juga teman yang menyampaikan firman itu, yang disampaikan itu adalah khotbah orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyampaikan mau cari gampang seperti itu menandakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan ada yang salah. Kalau saudara menggumuli kebenaran firman Tuhan itu secara pribadi dengan Tuhan, oh haleluya, saudara akan menemukan rahasia-rahasia, berkat-berkat yang luar biasa. Dari apa yang saudara baca, saya yakin dan percaya akan memberkati saudara dan orang yang mendengarnya diberkati. Sampaikan firman Tuhan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kadangkala saudara, kita di lapangan mau cari cocok-cocok logi saudara. Supaya kita dapat amplop banyak, saudara mulai cari cocok-cocok logi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Banyak orang sudah persiapan mantap tapi bisa berubah, saudara. Karena apa, saudara? Karena mau cocok-cocok logi. Sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita sampaikan. Apa yang saudara sudah tangkap, gumuli dengan Tuhan, itu yang harus sudah sampaikan. Amin. Jangan terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat Rasul Yohanes. Dia menyampaikan firman Tuhan murni, apa adanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Rasul Yohanes. Walaupun dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia orang yang dikasihi Tuhan, dia memiliki kuasa yang luar biasa. Tapi saudara lihat, dia masih hidup dalam kesusahan. Saudara lihat kehidupan Yohanes. Dia tekun menantikan Yesus. Dia setia, konsisten, melakukan pekerjaan Tuhan. Oh haleluya. Dan yang terakhir, kita belajar dari Rasul Yohanes. Dia menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau Yohanes sampaikan kepada jemaat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Rasul Yohanes menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.